Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soli dan solihah kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Bertemu lagi dengan Ibu Desi dalam mata pelajaran Calistung. Hari ini kita akan belajar tentang fabel. Anak-anak yang soli dan solihah, kalian masih ingat kan? Pada hari Senin kemarin kita belajar dongeng fabel bersama Ibu Nurul Hidayati. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan dongeng fabel itu apa? Ayo kita ingat-ingat kembali. Dongeng fabel merupakan cerita dengan tokoh hewan dan memiliki pesan moral. Sekali lagi, dongeng fabel itu pasti punya pesan moral dan tokohnya selalu berbentuk hewan, namun perilakunya menyerupai manusia. Kalian sudah pernah mendengar dongeng fabel kan? Atau mungkin Umi dan Abi di rumah pernah menceritakan dongeng fabel di rumah. Wah, asik ya. Oh ya, ternyata dongeng fabel itu memiliki ciri-ciri loh. Kalian sudah tahu ciri-ciri dongeng fabel itu apa? Ciri-ciri dongeng fabel, tokohnya berupa hewan. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dari Ibu Nurul ya, yang menyebutkan tokoh-tokoh hewan yang ada pada gambar. Wah, kalian hebat sekali. Oke, kita lanjut ya. Ciri-ciri fabel untuk selanjutnya adalah ceritanya pendek. Jadi kalau cerita di dongeng fabel itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian, ciri-ciri fabel selanjutnya adalah ada penjelasan watak tokoh. Apa sih watak tokoh itu, Bu Desi? Nah, pasti ada yang bertanya nih. Watak tokoh itu menggambarkan sifat dari tokoh dalam dongeng fabel. Misalkan, kelinci yang baik hati atau kelinci yang sombong, singa yang kejam atau tikus yang cerdik. Nah, baik hati, sombong, cerdik, kejam, itu namanya watak tokoh dari dongeng fabel. Ciri-ciri fabel selanjutnya adalah menggambarkan latar cerita. Nah, pasti kalian bertanya-tanya juga nih, apa sih latar cerita itu, Bu Desi? Latar itu tempat waktu ataupun suasana terjadinya peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Misalkan, latar waktu ada pagi, siang, malam, sore. Sedangkan latar tempat itu misalkan ada di hutan, sungai, danau, taman bunga, dan masih banyak lagi. Nah, sudah paham ya tentang latar cerita? Kita lanjutkan lagi ya. Ciri-ciri fabel yang selanjutnya adalah memiliki pesan moral atau amanat. Pesan moral atau amanat yang ada di dalam fabel biasanya akan kita temukan setelah kita membaca fabel sampai selesai. Kali ini Ibu Desi akan membacakan sebuah dongeng yang bisa kalian baca juga di modul Calistung kalian, oke? Dongeng ini berjudul Kelinci dan Kura-kura. Kelinci dan Kura-kura. Suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong.
Ia selalu membanggakan kecepatan larinya karena memiliki kaki belakang yang kuat. Kelinci membuat sebuah perlombaan lari. Ia menantang binatang-binatang yang ada di hutan tersebut untuk lomba lari dengannya. Kemudian seekor kura-kura memberanikan diri menerima tantangan si kelinci. "Hai kura-kura, berani sekali kamu menerima tantanganku. Kamu akan kalah dariku." Kura-kura hanya tersenyum. Keesokan harinya perlombaan dimulai. Dengan kesombongannya, si kelinci berlari dengan cepat. Sedangkan si kura-kura masih berlari dengan lambat. "Hahaha, lambat sekali kau kura-kura. Aku akan menang." Sampai di depan garis finish, si kelinci tidak langsung melewati garisnya karena ia ingin menunjukkan kesombongannya di depan si kura-kura saat ia melewati garis finish. Kelinci terus menunggu si kura-kura yang masih berlari di belakangnya. Si kelinci memutuskan beristirahat sejenak hingga ia tertidur. Datanglah si kura-kura yang masih berusaha berlari dan tampak kelelahan, kemudian tetap ingin melewati garis finish. Akhirnya kura-kura melewati garis finish dan si kelinci terbangun. Ia terkejut saat melihat kura-kura melewati garis finish. Semua binatang bersorak atas kemenangan si kura-kura. Setelah dikalahkan oleh kura-kura, si kelinci malu dan meminta maaf pada semua binatang di hutan tersebut. Ia berjanji tidak akan mengejek binatang-binatang lagi dan mereka semua hidup rukun. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah kita mengetahui cerita fabel tadi, yuk kita cari tahu ciri-ciri fabel yang ada dalam cerita tadi. Tokoh yang ada di dalam cerita tadi adalah kelinci dan kura-kura. Kemudian latar tempat pada dongeng fabel yang tadi diceritakan Ibu Desi adalah, ada yang bisa jawab? Ya, betul. Latar tempatnya adalah di hutan. Kemudian watak atau sifat dari tokoh yang ada dalam fabel tadi adalah, sifat dari kelinci adalah sombong dan sifat dari tokoh kura-kura adalah pemberani dan pantang menyerah. Dan yang terakhir, pesan moral atau amanat dari fabel tadi adalah, jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain, serta jangan menunda pekerjaan. Bisa dilihat kan tadi si kelinci menunda pekerjaannya untuk melewati garis finish karena ingin terlihat hebat di depan kura-kura, tapi akhirnya ia malah kalah dari kura-kura. Wah, sayang sekali. Berarti kita jangan menunda pekerjaan ya. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang ciri-ciri yang ada pada fabel, tentang tokoh, latar tempat, sifat, kemudian pesan moral atau amanat yang ada dalam sebuah fabel. Sudah bisa difahami ya? Setelah kalian mengetahui ciri-ciri fabel, nah saatnya berlatih untuk lebih memahami ciri-ciri fabel. Silahkan siapkan buku Prima 2B halaman 54 latihan 1 dan halaman 56 latihan 3. Anak-anak yang solih dan solihah, Ibu Desi cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk selalu belajar, pantang menyerah dan patuh terhadap orang tua di rumah. Ibu Desi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.